Jadi baru-baru ini saya membaca artikel tentang digital overload. Cukup menarik isinya, tapi katanya Coach Caleb, digital overload bukanlah hal yang baru. Maksudnya bagaimana? Tuh, ternyata digital overload ini udah lama, sejak beberapa puluh tahun yang lalu dimulai. Jadi ada seorang peneliti namanya Toffler. Itu tahun 1970, Coach. Oh, 1970 ya? Berarti sudah 50 tahun yang lalu. 1970. Iya, 50. Oke. Jadi waktu itu eranya belum disebut digital ya, masih information overload. Information overload. Tuh. Jadi akar dari digital overload itu adalah information overload ya. Tuh. Karena kalau yang saya lihat memang banyak sekali unsur-unsur yang berhubungan dengan informasi. Nah, digital overload ini apalagi di saat masa pandemi seperti ini kan orang menggunakan gadget. Ya. Meeting menggunakan gadget, biasanya Zoom, Google Team maupun Microsoft Team. Nah, kemudian kita juga cek email anytime. Kemudian WhatsApp, semua menggunakan yang namanya gadget, baik laptop maupun handphone. Nah, apa yang dijelaskan di study tersebut? Apakah information overload itu berbahaya? Kan kita membutuhkan informasi. Ya, kalau waktu studi yang tersebut yang dahulu itu memang belum dijelaskan dampaknya ya, baru disampaikan aja sejak dahulu dari koran ya, zaman dulu itu sudah bikin seseorang overload. Tapi zaman sekarang digital ini juga memberikan dampak negatif ternyata ya. Dampak negatifnya ternyata membuat seorang menjadi ansietas, cemas, depresi bahkan bisa. Dari kelebihan informasi ya, depresi. Misalnya sosmed deh, Coach. Kita sering melihat banyak Facebook. Kita jadi berusaha membanding-bandingkan. Mungkin bahkan informasi yang darinya positif, bagus, knowledge yang baik, tapi karena terlalu banyak itu menjadi negatif. Bahkan bisa menjadi bias ya. Iya, maksudnya setelah kita melihat informasi dari misalnya seseorang yang cukup kita percaya, kita follow lah ya. Salah satu orang yang mungkin menginspirasi dalam hidup kita memposting tentang makanan atau tentang obat-obatan atau misalnya workout tertentu, kita jadi langsung bias dan percaya dia ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang information overload itu sendiri, tapi kan dari dulu kita selalu diajarkan bahwa carilah informasi sebanyak-banyaknya, up to date gitu. Jadi kan serba salah nih, apalagi dengan kondisi saat ini kita selalu menggunakan gadget. Ya. Jadi efek samping seperti apakah yang selain yang anxiety, yang kecemasan itu yang mungkin berbahaya dari sisi kedokteran? Ya, terlalu banyak digital overload ini membuat kita tuh menjadi sedenter, menjadi kurang gerak. Coba banyak depan laptop sambil jalan-jalan kan aneh ya Coach ya. Lebih banyak kita duduk. Paling sekarang udah lebih dimodifikasi depan laptop tapi sambil berdiri, tetap saja tapi berdiam ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau terlalu banyak maka tidak baik untuk dampak kesehatan kita. Karena kita manusia tuh manusia yang dinamis, Coach. Manusia yang bergerak, born to move lah ya. Yes, born to move. Jadi intinya kayak sekolah aja, kuliah aja sekarang kan online. Iya. Dan kemudian kan anak-anak juga playing gadget, maksudnya bermain gamenya bukan yang kelereng, bukan main layang-layang lagi, bukan kejar-kejaran, tapi lebih banyak menghabiskan waktu di aplikasi game gitu ya. Bahkan yang saya baca baru-baru ini juga bahwa anak usia yang remaja, usia belasan tahun itu mengalami kecemasan dan merasakan depresi karena menggunakan sosial media. Oh iya. Nah itu bisa nggak dijelaskan dari sisi kedokteran? Maksudnya kok efeknya bisa sampai sejauh itu sih mental depression? Karena pertama bukan sosial media aja ya, tetapi ketika kita melihat informasi secara banyak, otak kita tuh menjadi overwhelmed, menjadi tidak sanggup untuk menampung itu semua. Belum lagi kok sosial media kita ketika kita mengikuti fans ya fans seseorang, apalagi hari ini ya banyak ya fans kita senang, itu kita berusaha menjadi seperti mereka, ya kan? Padahal belum tentu kita bisa seperti mereka atau jalan hidupnya berbeda. Pekerjaan tidak ada yang baik, tidak ada yang salah, bukan, tapi jalannya berbeda. Tapi ketika kita mau berusaha seperti mereka, kita tidak bisa, menjadi kita stres, depresi. Nah, hal-hal ini tanpa disadari mulai merasuki ya kita semua masyarakat ya saat ini. Jadi serba salah juga ya. Kita punya inspirasi, kita punya seseorang yang kita look up to, tapi itu bisa menjadi bumerang juga. Betul. Itu berbahaya itu ya. Nah, kembali lagi tentang information overload. Saat ini kan yang namanya berita, news, artikel, video by YouTube atau by social media itself itu benar-benar apapun yang ingin kita pelajari ada di internet. Ya. Nah itu bukannya itu hal yang baik ya dengan akses ke informasi yang berlimpah gitu?
Ini seperti koin coach. Perkembangan teknologi yang baik selalu ada dampak negatifnya juga. Dampak negatif. Dampak negatif selalu, segala sesuatu dampak positif ada juga dampak negatifnya. Semakin tinggi dampak positif, bisa dibilang dampak negatifnya juga semakin tinggi. Seperti pisau lah ya. Seperti pisau. Bisa buat potong makanan, bisa juga buat bunuh orang. Bisa. Nah, informasi juga seperti itu ya. Baik kita gunakan kalau pada porsinya. Jadi sebenarnya screen time dalam satu hari itu ada nggak suggestions dari kedokteran? Ada. Ada ya? Ada. Berapa kira-kira? Ya, saat ini yang ada biasanya buat anak-anak ya. Anak-anak itu 1 jam, kalau umur masih kecil, nanti udah lebih besar lagi 2 jam. Tapi kalau untuk adult seperti kita ini, ya di salah satu merek HP ya, itu bahkan udah lebih bagus ya. Teknologi juga di coach ya. Dia membatasi penggunaan screen time. Dia akan ada notifikasinya jika kita lebih gitu. Di HP saya misalnya ada sehari lebih dari berapa jam nanti dia muncul notifikasinya, itu berarti warning. Nah itu sekitar 7 jam. Tapi memang kehidupan saat ini kan sudah tidak bisa terlepas dari gadget lah ya, kita bisa bilang. Bahkan di Netflix pun ada yang namanya social dilemma, di mana seluruh informasi kita sudah ada lah. Informasi kita, informasi seluruh orang di dunia ini ada di internet. Memang mencemaskan sekali sih. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa lepas seperti office worker yang tidak bisa lepas dari gadget ya. Mereka harus cek email, apalagi WFH ya, work from home. Itu kan membuat kita benar-benar harus standby dengan segala gadget yang ada. Apa saran dari coach? Mana dokter? Dokter menangkap coach juga untuk mereka. Oke, jadi ada beberapa tips ya sebenarnya ya. Kalau yang untuk para pekerja, ketika membaca email sebenarnya kita bisa filter. Ya, kita bisa saring. Jadi banyak sekali email-email yang mungkin jualan-jualan, iklan-iklan itu yang tidak perlu kita buka, yang akan membebani pikiran kita. Hanya email-email yang penting saja. Itu bisa kita lakukan. Kemudian yang paling penting adanya waktu break. Ini penting. Jadi kalau waktu bekerja Senin sampai Jumat sudah begitu banyak kita overwhelmed dengan informasi, dengan pekerjaan, maka weekend atau waktu libur kita harus berusaha tinggalkan, coba dulu ditinggalkan, kemudian kita bersosialisasi mungkin dengan keluarga, dengan teman. Oke. Tapi susah juga ya coach ya, hari ini bersosialisasi juga lewat HP ya. HP juga. Nggak bisa ketemu ya. Jadi mungkin menurut saya sih yang bisa dilakukan, bahkan sebagian orang ada yang melakukan sosial medianya tuh di nonaktifkan dulu dia selama beberapa waktu, misalnya 1 minggu, 1 bulan, benar-benar fasting tanpa membuka sosial media sama sekali. Bisa mungkin juga. Bisa dilakukan secara ekstrim sampai sejauh itu, atau juga cuma sekedar di weekend aja mungkin dikurangin screen time-nya kali ya. Tidak memikirkan pekerjaan yang kalau bisa sih, tapi kayaknya agak susah juga kalau nggak mikirin kerjaannya. Karena saya salah satu orang yang I feel alive when I work. Jadi bekerja itu rasanya tuh hidup gitu. Nah gimana dong itu? Ya kalau kayak serba gitu salah, serba salah. Tapi ada juga loh coach. Ini kan coach bagus ya, maksudnya karena hal pekerjaan ya ada positifnya ya. Tapi ada juga ternyata kayak rekan-rekan saya banyak yang bukan masalah pekerjaannya, tapi karena memang keterikatan loh dengan gadget. Jadi kalau tidak mengecek HP, tidak mengecek sosial media itu rasanya ada something wrong. Ya, ada yang kurang. Ada yang kurang. Ini menurut saya menjadi masalah ya. Benar. Nah, sebenarnya sih kita cuma bisa memberikan sedikit saran untuk teman-teman ya. Maksudnya tuh supaya tahu bahwa ada yang istilahnya information and digital overload. Bagaimana caranya? Mungkin masing-masing orang akan berbeda ya untuk manage screen time-nya atau mengurangi dampak dari overload tersebut gitu loh. Nah, ada lagi nggak tambahan kira-kira untuk meminimalisir efek negatif dari digital overload ini? Ada, bisa. Misalnya kita membaca sesuatu bisa kita prioritaskan. Atau sesuatu itu yang biasa kita baca melalui e-book, segala macam ya, yang lewat laptop, lewat HP itu bisa kita print. Bisa print, kita fokuskan hanya baca dari situ sehingga kita tidak terdistraksi oleh hal yang lain. Betul, kalau kita bacanya di gadget nanti ada notification A, B, C keluar gitu ya. Malah juga nggak efektif coach, malah kita terdistract. Tadinya bisa baca mungkin setengah jam, karena baca-baca yang lain jadi lebih lama. Right. Jadi benar-benar harus fokus ya dalam beraktivitas itu ya, dalam misalnya membaca. Nah, kalau dari saya pribadi sih, saran saya untuk semua pendengar adalah ya sulit untuk lepas dari yang namanya gadget. Jadi alangkah baiknya
bisa menerapkan gaya hidup sehat. Betul. Karena kalau misalnya makannya udah sembarangan, kemudian nggak ada olahraga, suka begadang, ditambah dengan digital overload, itu kan Makin semakin parah. stressful ya. Makin. Jadi sangat disarankan untuk tetap menjalankan gaya hidup sehat, sebisa mungkin banyak bergerak, Yes. ada jedanya misalnya 1 jam, kemudian jeda beberapa menit, misalnya 10-15 menit untuk tidak selalu, walaupun saya sendiri ya kadang-kadang kalau misalnya sudah dapat feel-nya nih, misalnya saya lagi ngerjain sesuatu, itu kepengennya selesai, Iya. berjam-jam langsung dibablasin gitu. Iya. Takut Sama. kehilangan feelingnya Iya. itu. Jadi serba salah juga sih. Ini semua adalah work in progress. Maksudnya saya pribadi juga saat membaca artikel yang digital overload tuh, oke, ini slap on my face juga gitu Pak. Kita semua kayak gitu. Jadi intinya adalah supaya teman-teman mawas diri, melek tentang informasi tentang digital overload ini, sehingga come up with strategi yang dapat menurunkan atau meminimalisir efek samping dari digital overload. Ada yang mau ditambahkan? Jadi ingat ya, digital overload itu adalah too much information, too little time to digest. It makes a lot of problem. Nah, 3 ini kuncinya. Too much information. Too much Kita harus information. kurangin informasinya. Ya. Pilih, lebih pilih, gitu kan, pilih ya. Kita Prioritas. betul prioritaskan ya. Prioritaskan bukan berarti tidak baik, enggak. Ya. Itu baik juga sebenarnya. Too little time. Too little time. Ya, saat ini Apa terlalu nih? banyak. Time apanya nih? Penting nih time di dalam melihat informasi. Kadang kita bahkan informasi pun cuma baca judulnya doang ya Coach. Terus habis itu stres. Berita seperti ini nggak membaca lebih lanjut. Kita belum. Apalagi penelitian ya. Iya, sering sekali membaca hanya judul-judulnya saya tidak mencerna. Nah ini Tidak akan membuat memahami. stres sendiri. Betul. Yang terakhir makanya it makes a lot of problems. Stress, anxiety, insomnia. Belum lagi itu masalah mental ya. Belum lagi masalah fisik ya. Oke, Kurang gerak. itu dia pembahasan kita tentang digital overload. Semoga teman-teman tahu harus apa untuk mengatasinya. Saksikan kami di Fitter Company Talks berikutnya dan semoga bermanfaat. Saya Coach Jensen Dan saya